Yang perlu kamu pahami adalah kewajiban pajak itu muncul bukan karena adanya badan usaha atau NPP, tapi karena adanya penghasilan. Yang kedua adalah tagihan PPN mundur atau retroaktif. Misalkan tahun 2024 itu omset kamu adalah 3M gitu ya. Si pungutan itu akan diambil dari kantong kamu sendiri, yaitu 3 miliar dikali 11%, kamu wajib menyetorkan kepada pemerintah sebesar 330 juta kurang lebih ada 4. Pertama ada PPh final untuk UMKM. Yang kedua ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN 11%. Yang ketiga ada yang namanya PPh 23 dan yang terakhir ada namanya pajak daerah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang serius, tapi penting banget untuk dibahas. Apa itu? Yaitu topik tentang perpajakan. Kita akan bahas apa aja pajak yang dibutuhkan buat kamu para pengusaha, khususnya di level UMKM, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana tips and trick untuk menghadapinya. Ayo kita bahas. Ada seorang teman yang bertanya ke saya gini, Prof, saya adalah UMKM. Saya nggak punya badan usaha, kemudian saya juga nggak punya NPWP. Wajib gitu bayar pajak gitu ya? Jawabannya adalah iya. Loh, kok bisa gitu kan? Kita akan bedah dua hal. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu UMKM di mata pajak. Nah, bisnis kamu akan dikatakan sebuah UMKM di mata pajak jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah omset. Nah, sebuah bisnis, sebuah usaha dikatakan level UMKM jika omset per tahunnya di bawah atau sama dengan 4,8 miliar per tahun. Nah, jika omset kamu sudah lebih dari itu, kamu sudah nggak disebut lagi sebagai UMKM. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah batas waktu. Nah, batas waktunya adalah jika kamu bisnisnya adalah orang pribadi gitu ya, bisnis pribadi gitu, belum punya badan usaha, itu maksimal 7 tahun. Lebih dari itu, walaupun omset kamu masih di bawah 4,8 M, kamu sudah nggak dianggap lagi sebagai UMKM. Kalau seandainya kamu memiliki badan usaha, itu 3 tahun maksimal. Lebih dari itu, sudah bukan UMKM lagi. Nah, itu kita bahas dulu. Pertama, terkait dengan definisi apa yang disebut dengan UMKM di mata pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kamu belum memiliki badan usaha dan belum memiliki NPWP, gitu kan ya? Yang perlu kamu pahami adalah kewajiban pajak itu muncul bukan karena adanya badan usaha atau NPWP, tapi karena adanya penghasilan. Gitu. Jadi nggak ngaruh, mau ada nggak ada NPWP, mau ada nggak ada badan usaha, kewajiban pajak itu akan muncul kalau seandainya ada penghasilan. Ada yang nanya ke saya gini, Prof, apakah semua UMKM itu wajib menjadi PKP gitu ya? Oke, kita akan bahas dulu apa sih itu PKP. PKP atau pengusaha kena pajak adalah semua pengusaha, baik itu pribadi ataupun yang telah memiliki badan usaha dan omsetnya lebih dari 2 miliar, wajib mendaftar menjadi PKP. Caranya bagaimana? Kamu tinggal Google aja. Ada banyak persyaratan yang harus kamu lengkapin, baik kamu datang ke kantor pajaknya langsung atau pendaftaran secara online, itu juga bisa. Tinggal kamu daftarkan sendiri. Terus setelah mendaftar menjadi PKP itu ngapain sih? Tugasnya ngapain sih gitu ya setelah kamu menjadi PKP? Nah, seorang PKP, pengusaha kena pajak, itu berkewajiban membantu pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN 11% yang dibayarkan oleh konsumen kepada kamu, ibaratnya itu dititipkan gitu ya. Kemudian kamu setorkan kepada pemerintah. Jadi makanya istilahnya membantu pemerintah memungut dari konsumen, kemudian menyetorkannya pada pemerintah. Nah, buat kamu pemilik bisnis yang telah memiliki badan usaha, jika omset kamu lebih dari 2M, maka secara otomatis kamu akan menjadi PKP. Nah, buat kamu yang orang pribadi nih, yang belum memiliki badan usaha, kemudian omsetmu lebih dari 2 miliar, kamu wajib mendaftarkan diri. Atau kalau seandainya pun ternyata, oh omset saya masih di bawah 2 miliar gitu ya, saya mau sukarela nih membantu pemerintah, mau mendaftar menjadi PKP, itu juga boleh gitu ya. Tapi yang wajib adalah ketika kamu memiliki omset lebih dari 2 miliar gitu. Nah, sekarang kita bahas resikonya nih. Misalkan kamu telah memiliki omset lebih dari 2 miliar, kemudian kamu tidak mendaftarkan diri sebagai PKP gitu ya, ada resikonya nggak? Ada kurang lebih
4 resikonya. Pertama, ada yang namanya denda administratif. Jadi, kalau seandainya nanti ketahuan gitu ya, kamu terdeteksi oleh pajak bahwa ternyata penghasilan kamu lebih nih dari 2 miliar gitu ya, ada yang namanya surat perintah PKP yang itu diterbitkan langsung oleh Dijen Pajak. Jadi ibaratnya kayak udah dipaksa nih gitu ya. Sehingga nanti dengan dipaksa pun kamu ada bayar denda juga. Itu resiko pertama, ada denda administratif. Yang kedua adalah tagihan PPN mundur atau retroaktif. Nah, ini bahaya nih. Misalkan ternyata kamu ketahuan nih 2024 penghasilan kamu sudah di atas 2M dari tahun 2024. Kemudian 2025 ketahuan gitu ya, pas dicek mundur, artinya akan dihitung nih, misalkan tahun 2024 itu omset kamu adalah 3M gitu ya. Dari 3M itu ternyata tidak ada penyetoran, tidak ada pemungutan, kemudian tidak ada juga penyetoran, dan kamu juga belum sebagai PKP gitu ya. Si pungutan itu akan diambil dari kantong kamu sendiri, yaitu 3 miliar dikali 11%, kamu wajib menyetorkan kepada pemerintah sebesar 330 juta. Itu resiko kedua, kalau seandainya kamu tidak mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, resiko ketiga, kalau kamu bukan PKP, kamu akan kesulitan bekerja sama perusahaan-perusahaan besar. Biasanya perusahaan-perusahaan besar kayak BUMN gitu ya, itu biasanya akan lebih senang bekerja sama dengan perusahaan yang PKP juga. Kenapa? Karena itu bisa dikreditkan sama pajaknya mereka nantinya gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, terakhir, lebih parahnya lagi, nanti kamu akan menghadapi yang namanya pemeriksaan pajak. Itu resiko paling tinggi dan bisa jadi akan ada sanksi pidana. Itu. Oke, kita akan masuk lebih dalam menjawab pertanyaan. Ada berapa jenis pajak sih yang kemungkinan akan dikenakan kepada kamu para UMKM? Kurang lebih ada 4. Pertama, ada PPh final untuk UMKM. Yang kedua, ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN 11%. Yang ketiga, ada yang namanya PPh 23 khusus untuk kamu yang berjualan jasa gitu ya. Dan yang terakhir ada namanya pajak daerah. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pajak PPh final UMKM atau pajak penghasilan final UMKM. Kenapa disebut final? Karena langsung dikalikan ke total, nggak ada pengurang-pengurang lainnya gitu ya, makanya namanya PPh final. Tapi syaratnya tadi dua, kamu harus memenuhi dua syarat itu. Satu, omsetnya kamu masih di bawah 4,8 miliar, yang kedua belum melebihi batas waktu tadi 7 tahun atau 3 tahun. Tarifnya adalah 0,5% dari total penghasilan. Jadi kamu tinggal kaliin, misalkan omset kamu tahun ini adalah 30 juta gitu ya, dikali dengan 0,5%, artinya pajak yang harus kamu bayarkan di tahun ini adalah 150.000 gitu. Itu sangat gampang. Setelah itu kamu tinggal lapor, kemudian setor ke kantor pajak. Dan ini berlaku untuk semua, terlepas dari kamu itu memiliki badan usaha, kamu orang pribadi, punya NPWP ataupun tidak punya NPWP. Caranya seperti itu. Begitu. Yang kedua adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi tentang PKP gitu ya, pengusaha kena pajak, bahwa buat kamu yang omsetnya sudah lebih dari 2 miliar gitu ya, kamu wajib menjadi PKP. Dan tugasnya PKP adalah membantu pemerintah dalam memungut pajak gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu, apa sih itu PPN? PPN itu kepanjangannya adalah pajak pertambahan nilai, tapi pajak itu adalah pajak atas konsumsi yang kita lakukan sebagai konsumen. Jadi kamu nih masyarakat Indonesia gitu ya, ketika kita beli sesuatu, baik itu barang maupun jasa gitu ya, itu kita kena pajak, namanya PPN, nilainya 11%. Walaupun tidak semua produk itu, barang itu kena PPN, contoh kayak bahan pokok gitu ya, itu nggak kena PPN. Nah, ketika konsumen membeli produknya kamu gitu ya, misalkan produk kamu nilainya 1 juta, kemudian ditambah dengan PPN 11%, sehingga konsumen membayarnya adalah 1.110.000. Tugas kamu adalah memungut dari konsumen 1.110.000, 1 jutanya buat kamu, 110.000-nya kamu setorkan kepada pemerintah. Itu adalah tugasnya kamu sebagai pemilik bisnis untuk membantu pemerintah dalam menyetorkan PPN. Nah, jadi PPN itu bukan pajak yang dibayarkan oleh kita sebagai
pengusaha sebetulnya, tapi pajak yang dibayarkan oleh konsumen dititipkan kepada kita sebagai pengusaha, kemudian kita sebagai pengusaha membantu pemerintah untuk menyetorkan kepada pemerintah. Kurang lebih itu apa yang dimaksud dengan PPN. Yang ketiga adalah PPh pasal 23 atau jasa gitu ya. Jadi ini khusus buat kamu yang bisnisnya di bidang jasa. Sebagai contoh kayak wedding organizer, IO gitu ya, kemudian dekorasi, konsultan, dan lain sebagainya. Uh, ini kebalikannya dari PPN tadi. Kalau PPN itu kita sebagai pengusaha yang memungut kemudian menyetorkan kepada pemerintah. Kalau ini kebalikannya, kita yang dipotong oleh klien, si pemberi kerja yang motong gitu ya. Tapi syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah klien kita adalah PKP, bukan individu. Jadi mereka juga PKP gitu ya. Sehingga nanti mereka mengeluarkan bukti potong. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tarif. Tarifnya kalau seandainya kita punya NPWP, itu tarifnya adalah 2%. Tapi kalau kita nggak punya NPWP, tarifnya menjadi 4%. Kita kasih contoh konkret deh, contoh konkretnya aja. Misalkan kamu adalah WO, kamu bikin event nih, perikatan dengan hotel gitu ya, hotelnya itu PKP. Misalkan nilai transaksinya adalah 100 juta. Nah, uang yang kamu terima nantinya adalah 98 juta, karena 2%-nya langsung dipotong oleh pihak hotel. Nanti pihak hotel yang memberikan ke kita bukti potongnya, kemudian hotel yang menyetorkannya kepada pemerintah. Tapi kalau seandainya customer kamu atau klien kamu adalah pengantin gitu ya, individu, itu tidak berlaku pemotongan PPh 23 begitu. Pertanyaan berikutnya, selain PPN dan PPh, ada pajak apa lagi sih yang perlu diperhatikan oleh UMKM gitu ya? Jawabannya adalah pajak daerah. Ini beda-beda nih setiap daerah. Kami mungkin tidak akan menjawab soal tarifnya gitu ya. Tapi item apa saja yang biasanya kena pajak daerah? Biasanya adalah reklame, billboard, kemudian restoran, kemudian pajak hiburan gitu ya. Itu yang biasanya kena pajak daerah. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah kamu bisa cek ke Dinas Pendapatan daerah setempat, apakah kamu perlu punya NPWP daerah, kemudian perizinannya segala macam kamu perhatikan gitu ya, sehingga kamu dapat memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak daerah. Oke, kita akan kasih kurang lebih ada 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemilik bisnis dalam menghadapi pajak. Kesalahan pertama adalah kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang nggak rapi dan sesuai standar. Dampaknya apa? Dampaknya pencatatannya nggak clear, yang endingnya nanti juga akan berdampak pada kesalahan pembayaran pajak. Bisa jadi pembayaran pajak kamu lebih besar dari yang seharusnya. Solusinya gimana? Solusinya kita sudah siapkan nih sebuah format Excel laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, yang insya Allah juga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk laporan pajak. Kamu tinggal klik, ada link di bawah. Yang kedua adalah mencampurkan uang pribadi dengan uang bisnis. Nah, ini juga insya Allah juga tersolusikan nih dengan solusi pertama tadi, dengan kamu menggunakan format dari kita, insya Allah juga menyolusikan yang kedua gitu ya. Oke, yang ketiga, tidak menyimpan bukti potong. Nah, sebagai contoh tadi nih, kamu biasanya jasa gitu ya, dipotong oleh klien kamu nih, PPh 23, 2%. Kamu hanya terimanya 98 juta gitu ya, 2 jutanya itu dipotong oleh klien. Bukti potong 2 jutanya harus kamu minta, dan kemudian kamu arsipkan. Itu nanti menjadi pengurang ketika kamu bayar pajak nantinya. Yang keempat, telat lapor dan setor. Nah, kamu harus perhatikan nih, untuk lapor dan setor pajak itu ada deadline-nya, ada batas waktunya. Kalau kamu terlambat, nanti ada risiko denda. Itu yang keempat. Nah, dan yang terakhir adalah bahwa banyak sekali pemilik bisnis yang menganggap bahwa dengan tidak lapor itu aman, gitu ya. Padahal ternyata Dirjen Pajak itu mereka memiliki data kita, data keuangan kita, transaksi kita di perbankan gitu ya, kemudian dan data kita dari pihak ketiga, sehingga kamu jangan merasa aman ketika tidak melaporkan diri kamu sebagai wajib pajak. Oke, kayaknya udah cukup detail banget penjelasan kita terkait dengan pajak ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kamu gitu ya, dan menekankan kembali bahwa penting banget mengelola keuangan bisnis dengan lebih rapi, sesuai dengan standar gitu ya. Kenapa? Semakin rapi pencatatan keuangan kamu, akan semakin membantu kamu dalam laporan pajak. Karena semakin berantakan laporan keuangan kamu, akan memperbesar resiko kamu salah dalam melaporkan pajak.
Gitu aja, terima kasih banget buat kamu yang selalu support dan dukung YouTube channel Propreneur dengan selalu like, comment, and subscribe. Bye-bye, thank you.